Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ulasan buku harian seorang istri untuk episode malam ini 5 Desember 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat Bu Farah, Dewa dan Nana mau pergi ke stasiun TV untuk mengantarkan gaun untuk Balia. Di sini di sisi lain di stasiun TV, Tante Merlin sama Pak Fajar dia sangat panik karena Bu Farah sama Nana dan Dewa belum datang. Lalu Tante Merlin juga dia ngomong kepada Pak Fajar suruh nelpon Nana. Di sini Pak Fajar juga dia mengambil HP, dia juga mau menelpon Nana. Tiba-tiba pas dia mau menelpon, Nana sama Bu Farah dan Dewa juga datang ke stasiun TV. Lalu Nana juga tidak banyak basa-basi, dia membawa Balia ke ruang ganti pakaian. Di sini terlihat Balia juga dibawa dan singkat cerita di sini Balia juga sudah mengganti pakaian sama gaun yang dibawa oleh Nana. Nana juga sangat kaget dan sangat terpesona melihat kecantikannya Balia. Benar-benar kamu itu sempurna, Lia, kata Nana kepada Balia. Tapi di pikiran Balia, benar-benar Nana ini sangat tulus untuk membantu saya. Saya sangat bersalah kepada Nana, sudah curiga yang enggak kepada Mas Fajar. Lalu di sini juga Balia juga dia meneteskan air mata dan Nana juga sangat kaget dan dia juga ngomong kepada Balia, "Kenapa kamu menangis, Lia?" kata Nana kepada Balia. Lalu singkat cerita di sini Nana sama Lia juga dia keluar dari ruang ganti pakaian itu dan pas keluar terlihat Bu Farah dan Tante Merlin juga sangat senang dan sangat menyenangi pakaian yang dipakai oleh Balia. Tapi di sisi lain Bu Farah dia ngomong kepada Balia, "Awas kamu jangan lupa, ini kan gaun yang dipakai kamu itu dari butik saya, kamu harus promosiin," kata Bu Farah kepada Balia. Di sini juga Balia juga lagi duduk sama peserta lain. Balia sangat panik, tiba-tiba datanglah Pak Fajar membawa air minum. Lalu di sini Balia juga ngomong kepada Pak Fajar, "Kenapa Mas Fajar kesini?" kata Balia kepada Pak Fajar. Lalu Pak Fajar juga ngomong kepada Balia, "Saya selalu siapin minum ini karena kamu itu kalau sudah minum air ini pasti kamu tenang," kata Pak Fajar sambil mengasihkan air minum itu kepada Balia. Lalu Balia juga meminum air yang dari Pak Fajar. Dan terlihat Pak Fajar juga menanyakan kepada Balia, "Bagaimana sekarang, sudah tenang?" "Iya Mas, terima kasih, saya sudah tenang," kata Balia. Singkat cerita Balia juga dipanggil ke panggung untuk menyanyi dan untuk melantunkan lagu kesayangannya. Di sini terlihat Balia juga melantunkan lagu dan terlihat juri-juri juga sangat terharu dan sangat menyenangi oleh lagu-lagu yang dilantunkan oleh Balia. Terlihat semua juri juga sangat terpesona oleh lagunya Balia. Terlihat di sisi lain di sini Pak Fajar juga dia langsung mengambil HP dan dia juga keluar dari ruang itu untuk menelpon Bajian. Pas sampai keluar di sini Pak Fajar juga dia langsung menelpon Bajian, suruh terus-terusan dia nge-SMS kepada Balia supaya Balia jadi juara 1. Dan tiba-tiba pas dia lagi nelpon, datanglah Nana menghampiri Pak Fajar. Lalu Nana juga ngomong kepada kakaknya dan dia juga mengingatkan kepada kakaknya. Tiba-tiba di sini datanglah Dewa juga mengikuti Nana. Terjadilah cekcok antara Dewa sama Pak Fajar. Lalu Pak Fajar juga dia pergi dari hadapan Dewa karena dia tidak mau berdebat terus sama Dewa. Lalu singkat cerita di sini Balia juga dia masuk babak final dan dia juga keluar dari gedung stasiun TV. Pas di luar dia datanglah Tante Merlin sama media dan media juga dia mewawancarai Balia. Lalu di sisi lain terlihat Dewa sama Pak Fajar yang lagi cekcok, dia juga langsung berhenti karena dia sangat kaget dia melihat Tante Merlin sama Balia lagi diwawancara oleh media. Terlihat di sini Tante Merlin juga dia mengatakan kejelekannya Pak Fajar kepada wartawan. Lalu Tante Merlin juga sudah mengatakan semuanya kepada wartawan. Dia juga pergi dari hadapan wartawan dan dia juga ngomong kepada media, "Kalau kamu mau bertanya-tanya, tanyalah langsung kepada Lia," kata Tante Merlin sambil dia meninggalkan Balia. Di sini terlihat Pak Fajar juga dia tidak terima dan dia juga langsung menghampiri media itu sama Balia. Lalu terlihat Pak Fajar juga dia
ngomong kepada media, dan dia juga dalam hatinya, saya jangan sampai emosi. Kalau saya emosi nanti bisa kacau, kata batinnya Pak Fajar. Di sini Pak Fajar juga dia langsung mengatakan yang sebenarnya kepada media. Terlihat media juga dia sangat kaget dan bengong, dan media juga dia pergi dari hadapan Mbak Lia sama Pak Fajar. Dan singkat cerita di sisi lain terlihat Nana juga sama Pak Fajar juga dia mau pergi dari gedung itu, dan terlihat Nana juga dia cegukan. Tiba-tiba Dewa juga langsung mengambil air untuk Nana karena cegukan. Lalu di sisi lain terlihat di sini Pak Fajar juga dia mengejar Tante Merlin, dan terjadilah cekcok antara Tante Merlin sama Pak Fajar karena Pak Fajar tidak terima Tante Merlin dia menjelek-jelekan dirinya karena waktu tadi di media. Dan di sini juga Pak Fajar juga sangat kaget dan terkejut dia melihat Mbak Lia lagi melihatin dia dan mendengarkan dia. Lalu di sini Pak Fajar juga dia sangat terkejut melihat Mbak Lia dia pergi dari ruang diri dalam gedung itu keluar. Di sini Pak Fajar juga langsung mengejar Mbak Lia karena takut Mbak Lia tidak ikut babak final. Dan terlihat di sini Pak Fajar juga mengejar Mbak Lia, dan Mbak Lia juga dia lari. Tiba-tiba di sisi lain Mbak Lia dia tabrakan sama Dewa yang dia mau ngambil air untuk Nana. Di sini juga jasnya Dewa juga dia kesiram oleh air itu. Lalu Lia juga dia minta maaf kepada Dewa. Dewa juga sangat geram kepada Mbak Lia. Kamu itu apa-apaan Lia, kata Dewa kepada Lia. Lia juga tidak didenge ocehan Dewa, dia juga langsung lari lagi. Tiba-tiba Dewa mau dia meninggal mau pergi lagi. Tiba-tiba di sini Pak Fajar juga dia langsung menabrak Dewa. Apa-apaan ini? Tadi Lia yang menabrak saya, sekarang kamu Fajar. Ini apa-apaan sih, kata Dewa kepada Pak Fajar. Lalu di sini juga Pak Fajar juga tidak mendengarkan ocehan Dewa, dan juga langsung dia juga lari mengejar Mbak Lia. Di sini Mbak Lia juga dia kekejar sama Pak Fajar. Terlihat di sini juga kita juga akan dibikin baper oleh Pak Fajar sama Mbak Lia. Lalu terlihat Pak Fajar juga dia langsung dia mengutarakan isi hatinya kepada Mbak Lia, dan Mbak Lia juga sambil dipegang tangannya dekap di dadanya. Lalu di sini Mbak Lia juga dia ngomong dalam hatinya, memang benar saya merasakan bahwa Mas Fajar ini tulus untuk pengen rujuk lagi sama saya, kata batinnya Mbak Lia. Singkat cerita Mbak Lia juga dia pergi lagi masuk lagi ke gedung, dan Pak Fajar juga dia membersihkan air matanya yang ada di pipinya Mbak Lia. Mbak Lia juga pergi. Pas dia sudah pergi dia dipanggil lagi oleh Pak Fajar. Lalu Pak Fajar juga sudah memanggil Mbak Lia, dan Mbak Lia juga dia menengok kepada Pak Fajar. Dia juga sambil tersenyum kepada Pak Fajar. Singkat cerita di sini Mbak Lia sama Pak Fajar juga dia sudah beres. Dan di sisi lain Dewa sama Nana juga sampailah ke rumahnya. Dan Nana sama Dewa juga pas Lia lagi ngobrolin lagi ngobrolin Fajar sama Lia di taman, dia tidak sadar bahwa di sisi lain ada si Brokoko Roni mendengarkannya. Lalu si Brokoko Roni juga dia menghampiri Dewa. Lalu si Brokoko Roni juga si Kadal Butung juga dia akan membongkar rahasia ini kepada Mbak Lia. Lalu Nana juga, apa-apaan kamu Roni, kata Nana kepada si Brokoko Roni. Lalu si Brokoko Roni juga dia pergi dari hadapan Dewa sama Nana. Tapi di sini Nana juga dia mohon kepada Dewa, coba tolong cegah Roni itu kalau nanti dia ngebongkar kepada Lia, kata Nana. Singkat cerita di sini Dewa juga langsung memanggil si Brokoko Roni dibawa ke hadapan Nana. Di sini Dewa juga sudah memperingati kepada si Roni jangan dibongkar rahasia ini, tapi si Roni dasar bibir ember dia akan membongkarnya. Dan di sini juga si Roni juga dihajar oleh Dewa. Si Roni juga dihajar oleh Dewa, tiba-tiba datanglah istrinya yaitu Livia. Lalu Dewa juga dia pergi dari hadapan si Brokoko Roni yang sudah babak belur dihajar oleh Dewa. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini.
5 Desember 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Min Bayro lebati soledat karena Mimin tos kabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.